Baik, baik teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya teman-teman. Saya minta maaf ya, harusnya kita pagi kita ini, tapi Ibu tadi masih dalam perjalanan. Harusnya sudah sampai, cuma ada kendala di perjalanan, banjir macam-macam nih perjalanan Ibu dari Makassar ke Palu. Jadi banjir lah, longsor lah gitu ya. Jadi kita tertahan di beberapa titik. Ada yang dekernya amblas kena air, banjir. Jadi kita harus lewat di tengah hutan gitu ya, wah keliling sampai berapa kilo itu masuk. Ada mobil yang tertanam, nggak bisa lagi tertanam bannya gitu ya, kita nggak bisa lewat lagi. Yang harusnya kita sampai itu sebenarnya tengah malam atau masuk subuh gitu. Dan baru bisa sampai sejam yang lalu. Jadi ini Ibu ceritanya nggak ada tidur, ini ceritanya nggak ada tidur dan Ibu bilang tetap saya karena sudah janji sore kita mau bimbingan, jadi tetap saja kita harus bimbingan hari ini ya. Jadi Ibu baru datang di rumah langsung mandi, langsung duduk di depan komputer gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman semua kita ujian itu sudah tahu nama pengujinya? Sudah? Belum? Belum ada. Belum ada pembagiannya ya. Oke, baik. Kemarin itu teman-teman ada yang bimbingan, mungkin agak ada yang agak lambat Ibu balas karena Ibu lagi di jalan ya, jadi di perjalanan. Jadi yang harusnya sampai tadi itu, bayangin Ibu berangkat itu hari Kamis malam, ya harusnya hari Jumat malam Ibu sudah di Palu kan. Nah ini hari Sabtu baru sampai di Palu. Banyak sekali halangan di jalan berkaitan karena hujan sangat deras sekali. Jadi hujan deras kita tidak bisa lihat jalanan juga. Jadi kita banyak berhentinya. Baik, ini teman-teman semua, kita ini seminarnya insya Allah tanggal 9, hari Selasa ya, hari Selasa. Dan apakah Ibu sudah meminta teman-teman buat PPT-nya? Kayaknya sudah ya. Saya minta kemarin ya untuk kita tampilkan PPT-nya hari ini untuk bisa Ibu koreksi. Jadi teknisnya karena waktunya sangat singkat, jadi teman-teman tidak perlu membacakan mempresentasikan PPT-nya, teman-teman tinggal perlihatkan saja PPT-nya. Kemudian nanti saya akan koreksi ya apa yang harus masuk dan apa yang kita mau press ya. Jadi slide-nya tidak usah terlalu banyak gitu ya. Karena waktu yang diberikan juga 10 menit saja. Kita presentasi itu 10 menit saja waktu yang diberikan sehingga kita maunya bisa mempresentasikan substansinya dapat, tapi dalam waktu yang efektif efisien gitu ya. Sebelum 10 menit kita sudah bisa menyampaikan isi rancangan kita. Ya, seperti itu. Bagaimana kabar Bu Wol hari ini? Hujankah? Panaskah? Alhamdulillah panas, Bu. Panas ya. Panas ya. Ya, aduh, ini teman-teman kalau lihat perjalanan kami itu ya, betul-betul ya banjir di beberapa titik gitu ya. Terus air itu sudah di jalanan gitu ya. Terus kita itu lewat air itu sudah dengan batu-batu ya, air tapi sudah batu-batu ya, alhamdulillah kita masih bisa lewat gitu ya. Jadi luar biasa itu ya, hujan itu berkah ya, hujan itu berkah. Tapi kalau kita tidak bisa mengelola tata kelola tempat tinggal kita ya, bagaimana air harus bisa mengalir ke tempat yang seharusnya dan sebagainya, kalau tidak dikelola baik juga akhirnya bisa merusak gitu ya. Jadi sepanjang jalan ada rumah-rumah yang sudah orang-orang yang punya rumah itu cuman bisa melihat kondisi rumahnya yang airnya sudah masuk setengah di rumahnya. Jadi dia dari jalanan hanya bisa melihat kondisi rumahnya yang air sudah setengah masuk ke dalam rumah gitu ya. Badan jalannya sudah lebih tinggi dari rumah. Jadi tata pemukimannya juga yang harus ditata ya. Ini tugas kita semua sih sebenarnya ya sebagai aparatur sipil negara gitu ya. Jadi bagaimana sih membuat pembangunan kota gitu ya. Jadi jalannya di atas, bangunan rumah di bawah gitu ya. Sudahlah air dari jalan raya itu masuk semua ke rumah-rumah orang gitu ya. Pokoknya sudah mengapung semua barang-barang sambil kami lewat itu sudah dengan air gitu kan.
terus itu barang-barang sudah terapung-apung dalam rumah, yang punya rumah cuma bisa ngeliatin begini saja, dia mau ngapain gitu, mau diapakan tuh air gitu ya. Seperti itu. Jadi itu semua adalah tugas kita sih, ya terutama yang bagian yang bekerja mengurusi pemukiman, ya mengurusi drainase gitu ya. Ada yang dari PU ini kemarin? Nggak ada ya? Nggak ada yang dari PU ya? Ada? Ada dua orang. PU siapa PU? Coba mana PU? PU itu yang ngurusin drainase juga ya? Pak Samsul ya? Saya di bagian jalan, Bu. Untuk Bagian yang jalan. ya, Bagian Ibu jalan. Aziza. Ibu siapa yang di itu? Yang bagian jadi Pak Samsul Bahri di bagian jalan. Ya, Bu Aziza ya? Ya, Bu Aziza, Bu. Yang bagian drainase. Ya. Itu. Jadi Bu Aziza, jadi pas Ibu jalan gitu ya. Perkebunan kelapa sawit, air tergenang semua. Di situ ada drainase sih, tapi nggak tahu ya di bagian mana Anda berfungsi, yang pasti air itu semuanya meluap ke jalan. Itu Pak Samsul, kalau masih hujan deras lagi, kan kami tinggalkan hujannya sudah reda. Kalau misalnya sebentar hujan lagi, itu sudah pasti jalan itu hancur lah itu Pak Samsul ya, kalau tergenang dengan air banjir bandang setiap ini hujan deras datang, pasti hancur lah badan jalan itu ya, Pak Samsul ya. Suaranya Pak Samsul enggak kedengaran. Ya, Bu. Iya ya. Jadi pasti jadi, tapi jalannya itu lumayan panjang, berapa kilometer itu ya. Jadi air dari perkebunan kelapa sawit ada drainase tapi tidak berfungsi, tidak berfungsi atau karena mungkin volume air besar sehingga drainase itu tidak bisa menampung air banyak gitu. Harusnya dia buat kan, entah bagaimana caranya, teknisnya seperti apa ya, yang pasti air itu tidak boleh naik ke badan jalan. Begitu ya Pak Samsul ya? Ya, Jadi Bu. air itu mengalir semua di badan jalan. Justru jadi kita itu ngelewat itu, yang mobil pendek otomatis nggak bisa lewat. Nggak bisa lewat karena air lumayan tinggi. Kami lewat gitu ya. Itu jadi rumah yang di seberang jalan, wah itu sudah setengah semua. Ya pokoknya orangnya yang punya rumah cuma berdiri di jalan saja, ya di ujung jalan yang airnya tidak terlalu dalam, itu sambil ngeliatin, ya ampun rumahnya itu sudah terapung semua, lemari-lemari, meja-meja terapung semua itu. Gimana caranya itu ya? Jadi ini tugasnya Pak Samsul sama Pak Bu Aziza gitu ya, bagaimana mendesain jalan, harus ada, ini sebenarnya kerjanya WOG ya, itu kerjanya WOG, gimana tata pemukimannya, gimana drainasenya, bagaimana jalannya, bagaimana perkebunannya, karena di situ lingkungan perkebunan juga, bagaimana banyak sekali bagaimananya sehingga semuanya bisa terbangun tapi terintegrasi bagus, sehingga kalau ada hujan deras dihitung juga resiko apabila ada hujan deras, maka tidak akan merugikan masyarakat. Ya, seperti itu. Ibu miris sekali itu, beneran miris sekali sepanjang jalan. Ya ampun, gimana nih sebenarnya aparatur sipil negara atau PNS yang punya tanggung jawab, punya kewenangan di dalam menyelesaikan masalah ini. Dan ini bukan hanya masalah yang dihadapi oleh teman-teman, itu kejadiannya di Sulawesi Barat ya, bukan hanya kejadian Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah juga banyak menghadapi permasalahan seperti itu. Baik. Tapi kalau bahas ini banjir udah habis-habis nanti, ini sudah jam 4 dan selesai nanti presentasinya ini. Oke. Gini, siapa dulu yang mau memperlihatkan PPT-nya? Silakan. Ibu. Ya, boleh silakan. Tapi belum tahu ya penguji kita siapa ya, belum ya? Oke. Berapa slide ini? 13 ya. Coba meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan pemanfaatan melalui saja ya, meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui pemanfaatan. Dan kata dengannya ganti saja dengan melalui pemanfaatan multimedia di
di kelas 3. Bu Ade ini ya, guru kelas ya. Iya, SDN 3 siap, ya. Ibu. Ya, Iya. diganti saja ini dengan melalui. Oke, sekarang slide berikut. Pakai slideshow saja, ya. Kayaknya ada yang kirim ke Ibu rancangannya, Ibu belum koreksi, nanti sebentar ya, Ibu lihat, belum saya baca ya, belum sempat Ibu koreksi. Ya, slide berikut ganti kata dengan melalui ya. Oke, terus Dengan melalui, Bu. Iya. iya, Siap. Oke. Langsung isu, Ibu. Ya. Coba di judulnya di sini judul rendahnya hasil belajar peserta didik di kelas ini. Nanti ininya gagasannya peningkatan hasil belajar sama dengan judul sebelumnya. Jadi Iya. peningkatan hasil belajar peserta didik ya melalui pemanfaatan multimedia di kelas 3 dan gitu aja ya. Boleh. Oke, terus ya, terus tunggu kegiatan 1 dulu Ibu lihat. Kegiatan 1 untuk semua teman-teman ya. Gini. Konsultasi dengan mentor ya. Itu rata-rata taruhnya pakai WOG ya, Whole of Government. Kalau masih konsultasi dengan mentor itu masih di dalam kantor kita ya. WOG itu maknanya luas sekali ya, luas sekali. Jadi kalau konsultasi dengan mentor itu kita lebih ke manajemen ASN sebenarnya. Karena pada saat kita konsultasi dengan mentor, kita berdiskusi atau meminta arahan berkaitan dengan rencana kerja. Benar kan? Siap. Benar kan teman-teman ya? Nah, mengurusi perencanaan, pelaksanaan, pekerjaan itu banyak-banyak itu berkaitan dengan manajemen ASN. Jadi jangan hanya gara-gara ada kata konsultasi, ada kata koordinasi itu sudah langsung WOG semua. Terlalu sempit pemikiran kita berkaitan dengan WOG. WOG itu kerjasama lintas sektor, koordinasi lintas sektor. Seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa untuk mengatasi banjir bukan hanya PU-nya yang harus kerja, ya, bekerja sama, harus ada koordinasi di situ mengenai program kerja, bukan hanya PU-nya, bagaimana dengan perkebunannya, bagaimana dengan pemukimannya, banyak dinas-dinas kan, dinas tersendiri yang mengurusi. Nah, kerjasama, koordinasi, konsultasi berkaitan dengan yang Ibu cerita tadi itu berkaitan dengan WOG. Tapi kalau kita konsultasi dengan mentor, itu kan mendiskusikan rencana kerja kita, pelaksanaan kerja kita, lebih ke manajemen ASN. Iya. Jadi nanti semua ya teman-teman 10 orang, kalau konsultasi dengan mentor, jangan masukkan itu WOG, karena itu kita berkaitan dengan kerja kita, gitu ya, tugas kita, menyelesaikan tugas kita. Seperti itu. Jadi contoh WOG itu kayak gugus tugas, misalnya Satgas COVID, misalnya ya, Satgas COVID. Jadi ada konsultasi, ada koordinasi ya dengan tim Satgas COVID. Satgas COVID itu ada dari kesehatan, puskesmas, dari TNI Polri-nya, ya dari Satpol PP-nya, banyak sekali OPD yang terintegrasi di dalam satu pelaksanaan tugas ya, dan mereka selalu harus berkonsultasi atau berkoordinasi. Tapi sudah dia lintas sektor. Benar kan teman-teman? Nah, itu contoh WOG. Kalau konsultasi dengan atasan masa itu WOG ya. Jadi harus bisa dipahami. Jadi jangan hanya gara-gara ada kata konsultasi sudah dikatakan itu merupakan WOG. Jadi kemudian di dalam buat semua juga bahwa nanti kata-kata coach di sini kita hilangkan ya, mulai kegiatan 1 sampai kegiatan terakhir. Membuat laporan konsultasi coach, tidak, saya tidak masuk di dalam penyelesaian isu teman-teman.
Jadi coach itu tidak masuk di dalam penyelesaian isu. Misalnya teman-teman mau bikin media, teman-teman tidak konsultasi dengan ibu, harusnya konsultasi dengan mentor, atasan kita yang lebih expert, yang lebih ahli di dalam bidang tugas itu. Jadi nanti ya semua kata-kata coach dihilangkan. Jadi tidak ada teman-teman itu, karena yang kita susun ini adalah kegiatan penyelesaian isu. Ya, ibu ini hanya melihat bagaimana teman-teman menyusun tahapannya, bagaimana keterkaitan nilainya dan sebagainya. Itu saja sih kalau ibu, bukan ranah ibu untuk menyelesaikan isu. Benar ya, teman-teman ya. Jadi kata-kata coach nanti ya semua untuk semuanya. Jadi kan di sini ada melakukan kalau dengan mentor itu lebih ke konsultasi, bukan koordinasi, ya. Jadi lebih ke konsultasi. Jadi melakukan konsultasi dengan mentor. Cukup sampai mentor. Nama coachnya tidak masuk. Bisa ya, teman-teman ya? Karena ibu tidak berada di tempat teman-teman dalam menyelesaikan isu. Benar kan? Ya kan? Ya, baik. Itu ya diperbaiki, silakan. Jadi di sini WG-nya ganti dengan manajemen ASN. Tahap melakukan konsultasi, meminta persetujuan menentukan saja tentang mentor. Oke, seperti itu ya. Jadi dia langsung saja kegiatan pertama adalah konsultasi. Oke. Ada Bapak. Ya, seperti itu ya. Jadi sudah, ini aman ini. Aman di sini ya. Oke, kegiatan kedua. Menyusun perangkat pembelajaran. Menyusun perangkat pembelajaran. Lebih ke pelayanan publik atau manajemen ASN nih, teman-teman? Pelayanan publik kayaknya, Bu. Menyusun perangkat, nyusun. Ini perangkatku nih, RPP ku saya susun, saya ini gitu. Menyusun. Kira-kira kemana tuh lebihnya? Menyusun perangkat pembelajaran. Manajemen ASN kayaknya, Bu. Iya, lebih ke manajemen ASN ya. Kalau manajemen ASN itu kan bagaimana membuat perencanaan kerja, ya kan? Kinerja, bagaimana kita berkinerja, menyusun perencanaan kita. Tujuan dari manajemen ASN itu be profesional, gitu ya. Be profesional artinya bisa menunjukkan kinerja yang baik. Nah, salah satu yang menunjukkan bahwa kita punya kinerja bagus, salah satunya bisa menyusun perencanaan pekerjaan kita, ya. Kalau pelayanan publik itu lebih ke bagaimana etikanya, etika pelayanan publiknya, seperti itu ya. Jadi langsung berhubungan dengan publik secara langsung. Seperti itu, ya. Jadi dia lebih ke manajemen ASN. Agenda 3 kemarin siapa yang ngajar ya? Teman-teman. Agenda 3. Pak Bahrun ya. Jadi menyusun perangkat pembelajaran. Kan kita punya perangkat pembelajaran nih. Saya bikin perencanaan, merancang pembelajaran, saya menyusun soal, saya menyusun soalnya, saya diskusi dengan teman sejawat tentang RPP-nya, seperti itu ya. Itu lebih ke manajemen ASN karena kita mau tunjukkan kinerja kita bahwa saya punya perencanaan gitu, perencanaan kerja. Bisa dipaham ya, teman-teman ya? Jadi lebih ke manajemen ASN. Nanti diperbaiki, ya. Menyusun perangkat pembelajaran, menyusun rancangan, menyusun pretest, post-test, bisa ini nanti mendiskusikan RPP soal pretest kan sudah disusun di sini pretest sama post-test. Jadi diskusi di sini hilangkan saja Bu Adesari. Di sini menyimpan file. Siap. Gitu, menyimpan file RPP-nya, pretest atau post-test. Kalau misalnya di sini mau dicetak, berarti dia mencetak soal pretest, post-test atau mencetak RPP-nya. Orang jadi disusun, masih didiskusikan di sini, iya kan? Nggak nyambung dia. Ganti. Jadi kegiatan 3 Ibu.
Iya, Mencetak. kegiatan 3 sudah ya, Kak. Sudah, kalau sudah habis disusun mau dicetak enggak? Kalau kasih ke anak-anak bagaimana model pretestnya? Mau dicetak. Kalau Iya. dicetak berarti nanti di sini mencetak. Ya, mencetak Iya, siap. RPP, pretest dan posttest kayak gitu. Iya kan? Nanti diperbaiki ya, Siap. perbaiki ini bagian ini. Oke, sekarang kegiatan 3. Ya, kayak ini juga membuat media. Kalau sudah pelaksanaan pembelajarannya sudah masuk pelayanan publik gitu ya. Siap, iya. Bagaimana kita etikanya kita ya, etika dalam pelayanan yang kita seperti apa ya. Pada saat sudah memanfaatkan medianya lebih ke pelayanan publik. Oke. Menyesuaikan membuat media. Ya kayak gini, mendiskusikan RPP ini enggak usah mendiskusikan RPP, kan di sini sudah, kenapa harus mendiskusikan RPP lagi gitu. Kan RPP-nya sudah selesai di kegiatan kedua tadi. Jadi di sini membuat media mengumpulkan bahan ya, jadi mengumpulkan bahan pembuatan media, kemudian membuat medianya, kemudian menyimpan ya. Yang terakhir itu kita menyimpan file medianya gitu ya, kita simpan filenya, entah simpan dalam email kah atau dalam Google Drive atau apa akun yang mau kita pakai menyimpan, atau kita mau simpan dalam link YouTube, terserah deh. Jadi yang tahap pertama yang pasti mengumpulkan bahan ya untuk media, membuat media, kemudian menyimpan file media. Nah, itu seperti itu nanti diperbaiki. Kegiatan keempat. Ya. Oke, pada saat pelaksanaan lebih ke arah ke pelayanan publik ya, bagaimana etika dalam pelayanan. Manajemen ASN juga bisa masuk sih, tapi kita bisa lebih fokus ke pelayanan publik. Oke, manajemen. Ya, sudah, bolehlah ini. Kegiatan kelima. 2 Ibu, kegiatan 2 slide untuk kegiatan 4 karena ada 9 tahapan. Nggak usah banyak-banyak seperti ini. Jadi pada saat melaksanakan pembelajaran langsung melakukan pretest, ya kan? Jadi langsung saja tahap pertama melakukan pretest. Langkah kedua langsung coba slide kedua. Ini tadi yang pertama salah angka. Ya, jadi nggak usah panjang seperti ini. Yang pasti nanti kalau teman-teman melaksanakan pretest, pasti di dalamnya kan sudah membuka pembelajaran, sudah, jadi nggak usah terlalu detail. Jadi kalau konsultasi dengan mentor, saya mengucapkan salam, saya bilang assalamualaikum, selamat pagi, kemudian itu semua ditulis itu, itu bisa berapa tahapan, berarti itu bisa sampai lebih 10 tahapan setiap kegiatan. Jadi nggak usah, kegiatan tahapan inti saja ya. Jadi tahapan intinya memberikan pretest. Oke. Yang pasti sebelum pretest Anda menyampaikan tujuan pembelajaran, ya kan, seperti itu. Jadi langsung saja tahapan pertama menyampaikan pretest. Nanti tahapan kedua melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media. Langsung kegiatan tahapan ketiga melakukan post test, itu saja. Tidak usah terlalu panjang. Ya. Oke. Siap, Ibu. Ya, slide terakhir. Kalau melakukan evaluasi dan pelaporan, tahapan pertama itu saja, Bu Adesari, menganalisis hasil pretest, post test gitu ya. Kemudian membuat laporannya gitu ya, bagaimana
hasil pretest dan post-testnya, kemudian kita sandingkan dengan pemanfaatan medianya. Seperti itu ya. Nggak ada urusannya dengan motivasi, karena kita di judulnya kan kita hasil belajar, bukan motivasi, sesuatu yang berbeda. Jadi menelaah, jadi di sini menganalisis hasil ya, hasil pretest post-test gitu ya. Tambahkan itu. Nanti kemudian kita membuat laporan evaluasinya. Jadi yang kalau tahapan evaluasi tentu mengumpulkan bahan evaluasi, menyusun laporan, ya kan? Kemudian bisa menyampaikan hasil evaluasi dan laporan kepada mentor. Ya, sudah kayak gitu. Siap, Ibu. Iya. Oke, cukup. Boleh. Silakan siapa lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Belum tahu ya siapa yang penguji kita, siapa belum tahu ya. Sylvia Sahrin Esfam, ini sarjana farmasi ya? Farmasi PT itu apoteker ya? Sylvia ya? Ya. Silakan. Mana suaranya Sylvia ini ya? Ada, Ibu. Ya. Boleh slide-show, banyak sekali nih slide-nya, kayaknya 18 ini. Nanti kita press-press ini. Percepatan pelayanan. Oke, terus ke bawah. Tunggu bentar, Bu. Sudah mutar. Sebentar, Ibu. Kenapa Sylvia? Nanti slide-nya jangan terlalu banyak ya, terlalu lama nanti itu. Itu kalau terlalu lama itu pengujinya bosan juga dengar kita menjelaskan itu ya. Kalau terlalu banyak slide-nya. Oke. Oke, slide kedua. Slide kedua tentang ini rumah sakit. Kemudian visi misi rumah sakit, identifikasi isu 1, 2, 3, kemudian identifikasi dengan APKL, analisis penyebab dengan fishbone, dampak jika isu tidak segera dipecahkan. Kemudian ini gagasan pemecahan isunya, rencana kegiatan, kemudian kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, kegiatan 3, kegiatan 3, melakukan sosialisasi sistem terintegrasi, Oke, sudah. Yang keempat, melakukan implementasi penginputan terintegrasi. Coba melakukan sosialisasi itu lebih kemana dia kalau di ini agenda 3 melakukan sosialisasi? Manajemen ASN. Manajemen ASN masuk, tapi kayaknya lebih dominan masuknya kemana tuh pada saat melakukan sosialisasi? WOG atau pelayanan publik. Lebih ke pelayanan publik sih sebenarnya. Bagaimana kita memberikan pelayanan pada saat sosialisasi itu ya. Lebih kalau ketiga-tiganya masuk semua sih, masuk semua, masuk manajemen ASN bisa karena itu pelaksanaan pekerjaan kita.
tapi dia lebih ke ini sih, ke pelayanan publik, ya kan? Karena kita harus melayani pesertanya, ya kan? Memberikan kepuasan kepada pesertanya, melayani narasumbernya, kayak gitu-gitu ya. Jadi kita lebih ke pelayanan publik nanti di situ. Oke. Kegiatan keempat. 4. Melakukan implementasi. Agak lambat itunya, apa nih, pindah slide-nya. Yang kelima, membuat SOP yang baru. Ya. Yang keenam, menerapkan layanan sesuai SOP. Kemudian kegiatan evaluasi dan pelaporan. Oke. Gini, nanti Bu Sylvia, supaya kita slide-nya tidak terlalu panjang, kita bikin hyperlink saja nanti, hyperlink saja coba di slide itu. Yang apa nih, yang sebelum kegiatan pertama deh, sebelum kegiatan pertama. Jadi kita hyperlink saja yang APKL, USG, Fishbone, semacam tuh, bikinkan hyperlinknya saja, tidak usah ditampilkan. Siap. Ya, hyperlink. Jadi kita bisa press, kita punya slide, pokoknya paling banyak 10 slide lah gitu. Ya. Jadi kita di slide kita yang pasti kegiatan 1 sampai kegiatan terakhir masuk, ya. Kemudian apa ini yang tabel-tabel Fishbone, APKL gitu ya. Kemudian apalagi ya itu mungkin sudah bisa kita apa nih hyperlink saja gitu ya. Apabila nanti misalnya penguji minta itu gimana itu dapat isu prioritas, bisa kita buka hyperlinknya. Bisa ya? Supaya slide-nya tidak. Oke, boleh. Oke, baik. Siapa lagi yang mau dikoreksi? Terima kasih. Ya, silakan. Siapa yang mau koreksi lagi? Silakan. Izin, Bu. Fatima ya, silakan. Bu Fatima, ada Ya, apa Bu. dengan dirimu? Kenapa? Ada yang Sebentar, Bu. ini nanti kalau pas ada seminar nggak boleh bilang seperti ini, sebentar Pak penguji, sebentar Bu penguji ya, sebentar sedikit lagi. Jadi nanti ya gini, pada sebelum seminar harus sudah cek sound ya, harus sudah cek apa nih filenya sudah bisa di share screen. Kemarin ada yang ujian enggak ada suaranya kedengaran. Ya pasti uring-uringan lah pengujinya. Dia bertanya, dia jawab tapi enggak dengar suaranya. Jadi nanti ya teman-teman pada saat seminar pastikan apa ini slide-nya bisa muncul, kemudian suaranya bisa. Kalau kemarin ya masih suka itu ayam. Ini saya tidak bagaimana dia suka manis. Background-nya ini. Iya. Oke, sekarang Ibu Fatima cukup dengarkan saja ya. Nanti kalau mau jawab Ibu baru ini kasih nyala itunya. Mic-nya. Oke, rancangan aktualisasi meningkatkan kemampuan baca. Oke, terus ini juga nanti di-press saja ya. Isu. Jadi nanti teman-teman yang tabel-tabel ini, tabel-tabel mulai dari identifikasi isu,
ya sampai jadi ada 4 slide ini. Nanti teman-teman bikin hyperlink saja ya. Bikin hyperlink saja Fatima, ya bikin hyperlink saja, nanti pada saat diminta baru buka hyperlinknya. Jadi ada 4 slide ini, nanti hyperlink saja. Jadi langsung saja dari slide pertama langsung slide ke slide pertama langsung slide ke 6 gitu ya. Jadi untuk semuanya, untuk teman-teman semuanya hyperlink saja tabel-tabel PKL-nya, OSG-nya atau Fishbone-nya atau tabel identifikasi isu gitu ya. Buat dalam hyperlink saja supaya tidak banyak slide-nya. Nanti kalau diminta oleh pengujinya tampilkan gitu ya. Karena ada penguji yang minta, ada juga yang tidak ya. Ini macam-macam nih model penguji nih. Ada penguji yang mana ininya tabelnya kok enggak diperlihatkan. Nah, boleh silakan tampilkan. Tapi ada juga penguji dia enggak mau, bodoh amat dengan ininya. Yang dia tahu bahwa isu yang kamu ambil adalah isu ini, berarti itu sudah melewati tahapan penggunaan tools analisis gitu ya. Tools analisis menentukan isu prioritas. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi semuanya tidak usah tampilkan lagi di sini. Nanti kalau kita dapat pengujinya yang ini boleh nanti Anda tampilkan. Ya, yang meminta untuk tampilkan APKL USG-nya segala macam boleh silakan tampilkan. Nah, seperti itu ya. Jadi langsung ke isu. Gitu ya Bu Fatimah ya. Jadi slide kedua langsung isu. Kemudian gagasan, jadi bisa berkurang slide-nya kita. Oke, terus gagasan. Oke, kegiatan. Oke, kegiatan kedua. Oke, yang ketiga. Ya, tunggu. Ini apa? Masih sambungannya ya? Masih sambungannya ya? Yang slide berikut. 11 itu masih ini ya, sambungannya. Bu Fatimah, suaranya? Bu Fatimah ini sama dengan nama emak saya. Emak saya namanya juga Fatimah Haji Muhammad Saleh gitu. Ya, jadi dibuat besar. Bu Fatimah dibuat besar Ya, nih. Bu. Buat besar nih. Usahakan nanti membaca buku selama 15 menit ini, tahapannya jangan dibuat di dalam 2 slide, buat jadi 1 slide saja. Bisa ya? Nah, kenapa so jadi kecil ini, kasihan Ibu Fatimah. Ini atau ini ya, masalah jaringan ya. Jaringannya yang bermasalah atau Bu Fatimah nih, coba dibesarkan dulu deh layarnya. Langsung slideshow aja deh Bu Fatimah. Apa yang Anda mau bikin, Indra? Nggak Fatimah. Langsung coba di slideshow saja. Di slideshow saja di bagian bawahnya. Jadi nanti yang pojok baca itu ada 2 slide. Dijadikan 1 slide saja ya. Siap, Bu. Pokoknya ini karena guru harus pintar IT ini guru ini. Ini satu kelemahan guru-guru kita itu enggak paham IT itu banyak itu. Jadi nanti pokoknya harus belajar. Ibu juga dulunya enggak tahu, belajar terus biar miring sana, tabu balik kiri kanan. Yang penting kita belajar ya nanti ya Bu Fatimah ya. Coba Bu Fatimah itu kasih di slideshow-nya dulu. Yang di bagian bawah itu loh. Ya. Coba di situ diklik.
Di slideshow-nya itu, Bu Fatima. Di sini yang di bagian bawah, gambar cangkir itu loh. Nah, loh, gitu. Dari tadi Ibu bilang slideshow gitu ya. Ayo ke bawah, bawah. Ke bawah. Enter gitu ke bawah. Nah, oke. Nah, nanti di sini membaca buku selama 15 menit ini dibuat satu slide saja ya tahapannya. Jadi nanti kalau nanti dia terlalu panjang, akuntabilitas taruh A saja. A, tanggung jawab, etika publik, E, sopan, N, K, AK gitu ya. Supaya dia tidak terlalu panjang. Boleh, nanti jadikan dia satu slide. Silakan. Slide berikut. Nanti ini digabung. Oke, terus. Nah, ini kan juga. Ini masih sambungannya kan? Ya, kalau sudah masih sambungannya nanti dibuat satu slide saja. Oke, terus. Nanti yang pokoknya yang ada 2 slide untuk tahapannya dijadikan satu. Terus bawa. Terus. Tambahkan satu tahapan mengumpulkan bahan evaluasi ya. Mengumpulkan bahan evaluasi. Kemudian nanti ini tahapan kedua, kemudian melakukan laporan pencapaian. Oke? Ya, itu silakan. Ya, silakan. Itu saja diperbaiki Bu Fatima ya. Terima kasih, Bu. Baik. Siapa lagi yang mau dikoreksi? Bu. Silakan. Jadi ya teman-teman semua, silakan Pak Pamit. Jadi nanti teman-teman semua sebelum seminar sudah ready filenya, jadi pada saat share langsung tinggal klik share, filenya sudah terbuka. Kemudian cek soundnya, cek videonya, cek audionya, karena kemarin itu penguji itu sempat uring-uringan karena dia jengkel, dia enggak bisa dengar suara peserta yang ditanyain gitu ya. Pas ditanyain atau pas presentasi suaranya kecil sekali sampai penguji itu pasang telinganya gini. Untung telinganya bersih gitu ya, bisa kita karena dia tanggal gini telinganya ke dia dengar sambil dengar gini, ini dengaran nggak suaranya. Makanya nanti teman-teman besok itu ya harus kita sudah cek perangkat-perangkat kita, mau pakai headset atau apa gitu ya, usahakan dia berfungsi gitu ya, berfungsi sehingga nanti pengujinya enggak uring-uringan karena dia enggak bisa dengar suara kita gitu ya. Nanti dicek semuanya. Oke. Ini punya Pak Bahmit ya. Ya, Bu. Nanti Pak Bahmit ini orang yang membaca tulisanmu yang miring ini miring juga kepala orang. Itu sengaja ya. Iya, Bu. Tapi nanti miring juga kepala saya sampai miring gini baca. Oke. Oke. Berapa slide ini? 14, Bu. Oke, terus. Oke. Coba di slide yang evaluasi. Teman-teman, ini nanti kalau presentasi ya, kita nanti presentasi di hari Selasa itu jangan bilang seperti ini. Kita punya nilai dasar gini ya. Jadi di sini kalau kayak Pak Bahmit, saya enggak tahu. Pada saat menyiapkan alat berupa handphone sebagai media dokumentasi, pada saat tahapan ini saya mau menerapkan nilai yang mana di sini, enggak ketahuan. Ya kan? Harusnya ketahuan. Ini langsung dijadikan satu semua. Akhirnya nanti kita kebingungan pada saat ini saya mau mengaktualisasikan nilai yang mana. Karena tidak diberikan gambaran nilai mana yang mau saya
aktualisasikan, harus bisa harus bisa dipilah gitu ya Pak Bahmit ya. Jadi nanti mempresentasikannya bukan nanti seperti ini, bukan seperti ini nanti. Itu banyak yang salah kemarin mempresentasikan. Misalnya kegiatan ke-6 saya adalah kegiatan evaluasi. Tahapan pertama menyiapkan alat berupa handphone sebagai media dokumentasi. Pada tahapan ini saya akan mengaktualisasikan nilai. Ya, nah, sekarang nilai yang mana di situ Pak Bahmit? Kan kita akhirnya nanti bingung itu nilainya. Oh, iya. Kalau Pak Bahmit kasih kode, ya, kasih kode mungkin, oh di sini pada saat saya menyiapkan alat ini saya mau nilai yang mana di situ, menyiapkan alat. Nilai mana di situ yang mau diaktualisasikan Pak Bahmit? Coba Pak Bahmit kasih tahu Ibu, nilai yang mana di situ? Pada saat saya menyiapkan alat, saya ambil handphoneku, saya mengaktualisasikan nilai yang mana? Nilai anti korupsi Bu yang sederhana. Ada enggak di situ? Ini masih nilai anunya apa masih belum diedit. Menyiapkan materi wawancara. Pada saat saya menyiapkan materi wawancara, nilai mana yang saya mau terapkan? Ya kan? Pada saat mendokumentasikan penerapan SPO, saya menerapkan nilai mana. Jadi nanti bukan hanya seperti ini nanti teman-teman bilangnya nanti ya, untuk semuanya perhatikan bahwa kegiatan terakhir saya adalah evaluasi dengan tahapan menyiapkan alat berupa, menyiapkan materi, dan tahapan ke-7 mengkonsultasikan laporan hasil evaluasi. Dan berkaitan dengan nilai agenda 2 yaitu komitmen mutu, etika publik, akuntabilitas, nasionalisme, persatuan Indonesia, etika publik, seperti itu. Sudah selesai, bukan seperti itu. Jadi nanti teman-teman pada saat mempresentasikan, karena kita ini presentasi rancangan aktualisasi nilai dasar profesi PNS. Benar kan? Judulnya ya. Jadi kita di sini mempresentasikan rancangan aktualisasi nilai. Jadi kita fokusnya nanti di tahapan kegiatan. Jadi pada tahapan kegiatan menyiapkan alat berupa handphone sebagai media dokumentasi, saya akan mengaktualisasikan nilai efektif misalnya, nilai efektif dan efisien. Pada saat tahapan kedua menyiapkan materi wawancara. Pada saat saya menyiapkan materi wawancara, saya akan mengaktualisasikan nilai inovatif, komitmen mutu. Pada saat saya tahapan ketiga mendokumentasikan penerapan SPO, saya akan mengaktualisasikan nilai, ya. Kemudian kegiatan terakhir membuat laporan hasil evaluasi. Nggak usah lagi konsultasi laporan hasil evaluasi, nggak usah lah ini, langsung saja membuat laporan hasil evaluasi. Atau kalau yang ke-7 melaporkan menyampaikan laporan hasil evaluasi ke pimpinan tahapan 7. Tidak perlu kita konsultasi, orang sudah sampai di membuat laporan kan, seperti itu. Jadi langsung saja tahapan terakhir menyampaikan laporan hasil evaluasi ke pimpinan karena sudah selesai di membuat laporan gitu. Begitu ya nanti teman-teman semua ya. Ya. Jadi nanti pada saat presentasi jangan hanya sekedar kegiatan 6 evaluasi tahapannya bla 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 bla, keterkaitan agenda 2 bla bla bla, tapi harus bisa pada tahapan ke-6 membuat laporan hasil evaluasi. Pada saat membuat laporan hasil evaluasi, saya akan mengaktualisasikan nilai. Karena berkaitan dengan laporan, ya berarti masuk banyak nilai akuntabilitas. Kan gitu. Nah, jadi silakan nanti perhatikan nanti cara mempresentasikannya. Gitu ya Pak Bahmit ya, supaya ketahuan di tahapan ini kita menerapkan nilai yang mana. Nanti diperbaiki lagi. Oke deh, makasih ya Pak Bahmit. Bu. Ya, siapa lagi yang mau dikoreksi? Izin Bu, terima kasih. Silakan Bu Dini. Nanti teman-teman kalau mau presentasi, filenya buka sudah ya, buka saja minimize. Supaya pas share screen, buka langsung sudah terbuka file kita. Semuanya seperti itu nanti ya.
Laptop saya agak ini. Sudah kelihatan Ibu? Ya, sudah. Silakan. Ya. Oke. Oke. Oke, daftar pustaka nggak perlu deh, hilangkan aja daftar pustaka, ganti saja daftar pustaka dengan jadwal kegiatan, ya. Nah, jadi seperti ini, oke, cukup. Nah, seperti ini maksud Ibu tadi. Jangan dulu jangan dulu tampilkan dulu. Ibu mau kasih contoh buat teman-teman yang lain. Jadi nanti teman-teman bikin slide-nya sesimpel, sesederhana punya Bu Dini. Nah, jadi di sini misalnya pilih salah satu kegiatan deh Bu Dini, kegiatan misalnya kegiatan 1. Di kegiatan 1 gitu ya. Di kegiatan 1 jelas, misalnya kan konsultasi dengan mentor. Oke. Pada saat saya konsultasi dengan mentor, saya akan mengaktualisasikan nilai kejelasan, integritas. Ini nanti diperhatikan baik-baik loh nilainya ya. Dini dan teman-teman, nyambung enggak kejelasan ini dengan konsultasi, nyambung enggak integritas ini dengan konsultasi, nyambung enggak transparan ini dengan konsultasi, nyambung enggak persatuan apa ini, persatuan mentor dan saya gitu. Iya kan, ini kan masih tahapan konsultasi, gitu ya. Nah, jadi nanti perhatikan baik-baik nilai. Saya ketemu mentor, ketemu dengan dia berhadapan. Saya dan mentor berhadapan. Pada saat saya konsultasi ini, saya mengaktualisasikan nilai apa gitu. Ya. Jadi seperti itu. Apakah pada saat konsultasi itu saya sudah inovatif di situ? Inovatifnya seperti apa itu pada saat saya konsultasi dengan mentor? Ya kan? Harus diperhatikan baik-baik nilainya. Jangan hanya asal taruh nilainya gitu. Nanti kalau ditanya, itu maksudnya kejelasan pada saat konsultasi dengan mentormu, kejelasan apanya yang jelas gitu. Mungkin kita bisa harus jelas targetnya, jelas ininya, misalnya. Integritas maksudnya apa? Transparan itu apa maksudnya? Ketuhanan apa? Terus persatuan itu apa? Kok pada saat konsultasi ada nilai persatuan di situ? Nyambung enggak? Ya kan? Nah, diperhatikan. Nanti semua teman-teman, ya. Pada saat saya konsultasi dengan mentor itu kan sesuatu yang sederhana gitu. Terus nilai apa yang saya mau tampilkan atau saya mau aktualisasikan pada saat saya bertemu dengan mentor saya? Mungkin lebih ke nilai sopan, santun, kan gitu ya. Karena kita selamat pagi Bu, bersikap hormat, nyambung. Saya terbuka ini ada kegiatan yang mau dilaksanakan, ini ada isu terbuka kita, oke. Inovatifnya seperti apa itu pada saat konsultasi dengan mentor? Nyambung enggak? Efisien. Apanya yang hemat di situ? Pada saat konsultasi, ini kita bicara loh, konsultasi itu kan kita komunikasi dengan mentor, konsultasi, berkomunikasi di situ. Pada saat kita konsultasi, kita sudah membahas inovatif. Apanya yang kita buat inovasi di situ? Ya, efisien. Apanya yang hemat di situ? Pada saat konsultasi, orientasi mutu. Apanya di situ? Disiplin. Disiplin mungkin masih masuk nih, karena sudah konsultasi dengan mentor. Mentornya bilangnya nanti jam 8 ya konsultasi. Oke, saya disiplin. Datangnya sebelum jam 8 saya udah ready untuk konsultasi dengan mentor. Mungkin masih nyambung. Seperti itu. Ya, mengumpulkan bahan. Oh, nanti pada saat saya mengumpulkan bahan ini saya tanggung jawab. Saya efektif. Target saya jelas, bahan yang harus dikumpulkan. Saya tampilkan nilai kerja keras. Membuat daftar hasil referensi. Saya mau efisien di sini. Saya mau melakukan membuat daftarnya itu hemat dengan bekerja tanpa kesalahan. Sehingga daftar hasil referensinya itu bisa lebih hemat, efisien dan sebagainya. Begitu ya teman-teman ya semuanya ya, jangan hanya asal taruh nilai. Kemudian kita nanti tidak bisa menjelaskan bagaimana nilai itu kita aktualisasikan.
Bisa ya buat teman-teman semua ya, Dini dan teman-teman semua. Oke. Nah, itu maksud Ibu tadi Pak Bahmit. Jadi misalnya di sini mengumpulkan bahan. Oh, pada saat mengumpulkan bahan saya akan mengaktualisasikan nilai tanggung jawab, nilai efektif dan nilai kerja keras. Seperti itu. Kalau tadi punya Pak Bahmit kan tidak jelas itu. Terkumpul jadi satu gitu ya. Tapi akhirnya bingung di tahapan mana nanti masuk-masuknya. Bisa ya? Oke, makasih Bu Dini. Nanti Bu Dini lebih fokus ke nilai-nilainya nanti ya. Mana yang nyambung nih nilai-nilainya dengan tahapan-tahapan kegiatannya. Oke, nanti diperbaiki lagi. Bu, mau tanya boleh? Boleh, silakan. Kalau untuk yang nilai persatuan kan saat konsultasi kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu persatuan sikap nasionalisme, persatuan, bangga terhadap bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Boleh. Boleh. Jadi kita pada saat memberikan satu nilai di situ kita harus mampu menjelaskan. Itu maksud Ibu ya. Kalau nanti misalnya apa hubungannya nih nilai persatuan ini masuk di tahapan kegiatan ini misalnya. Ya kan nanti pengujinya akan bertanya begitu. Kalau kita bisa menjelaskan oh pada saat nilai persatuan itu adalah salah satunya saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oh iya nyambung yang dia buat. It's okay. Tapi pada saat saya tanya misalnya Bu Dini itu persatuan maksudnya apa? Terus melongo. Nah, itu yang naruh nilai itu nilai bagaimana itu ya seperti itu. Bisa ya? Jadi teman-teman bertanggung jawab terhadap nilai yang dimasukkan yang mau kita aktualisasikan pada saat tahapan itu. Jadi gini, di tahapan konsultasi ini mungkin tidak lama. Mungkin tidak sampai 3 jam kita konsultasi kan. Jadi boleh dilihat dipilih nilai-nilai yang betul-betul kita fokus mau kita aktualisasikan pada tahapan itu. Bisa ya? Bisa dipaham ya, teman-teman ya? Oke. Ya, baik. Silakan. Jadi, kalau mau ditaruh semua nilai, itu bisa juga. Teman-teman ya. Jadi, misalnya di satu tahapan masuk semua. Akuntabilitas masuk, nasionalisasi, itu bisa masuk. Aneka masuk semua. Bisa masuk semua. Tapi teman-teman harus mampu memberikan penjelasan bahwa pada saat tahapan ini, misalnya saya katakan, disiplin. Apa hubungannya disiplin dengan anti korupsi pada saat konsultasi? Ya kan? Kalau anti korupsi itu kan berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Benar kan? Kalau ditanyain, maksudnya apa tuh disiplin di situ? Misalnya, kok masuk di situ disiplin? Kerugian keuangan negara mana yang terjadi pada saat konsultasi gitu. Nah, kan gitu. Ya kan? Jadi kita bisa menjelaskan bahwa kita betul memanfaatkan waktu dengan disiplin karena waktu kerja, waktu efektif bekerja kita itu dinilai dengan uang, gaji. Apabila tidak dimanfaatkan dengan baik, dengan disiplin, maka bisa terjadi kerugian keuangan. Benar kan? Benar kan? Yang harusnya jam 7 kita mau konsultasi, terus kita datangnya jam 9 gitu. Misalnya ya. Nah, kita sudah terlambat 2 jam. 2 jam itu jam efektif bekerja. Ya. Jam efektif bekerja kita lewati itu ada kerugian keuangan negara di situ. Seperti itu nanti teman-teman harus bisa menjelaskan. Jadi jangan hanya asal-asal taruh kerja keras. Terus ditanya, itu anti korupsinya gimana? Harus mampu menjelaskan. Bu, saya taruh nilai sederhana. Terus kaitannya dengan anti korupsi gimana? Kan gitu. Harus bisa menjelaskan juga substansi daripada nilai yang mau kita aktualisasikan. Bisa ya teman-teman semua ya? Oke. Siapa lagi yang mau dikoreksi silakan. Bu. Silakan Pak Samsul. Jadi walaupun tidak semuanya nanti tampilkan, tapi koreksi sudah buat semua ya. Nanti kan sudah rasa-rasa diri nih. Yang saya bikin itu kayaknya Bu, itu masuk satu yang harus saya koreksi. Nah, silakan nanti. Aduh. Rancangan aktualisasi Samsul Bahri. Itu Samsul itu burung kayaknya mau menangis sudah. Kenapa itu Samsul? Kayak bersedih hati dia, mungkin dia dengarkan lagu sedih kali ya. Itu matanya sampai berkunang-kunang. Silakan. Iya. Slide berikut ya. Oke. Tidak usah taruh di situ Pak Samsul. Tidak usah taruh di situ bab 1 pendahuluan. Coba di slide sebelumnya. Hilangkan saja itu. Ini langsung saja penetapan isu. Hilangkan saja bab 1 pendahuluan, hilangkan aja. Langsung saja penetapan isu. Ya.
Ya ini, Ya, Bu. jadi yang bab 1 pendahuluan hilangkan saja langsung penetapan isu. Oke, terus. Oke. Oke. Pak Samsul, coba lihat kegiatan 2 dulu deh. Kegiatan 2. Di sini kan membuat desain format laporan progres di Google Form. Di sini ada pembuatan database. Database apa ini? Tempat penyimpanan untuk nantinya akan dikirim foto kan ini Bu. Jadi Hmm. nanti akan dibuat juga untuk tempat penyimpanan dokumentasinya Bu, sama filenya nanti. Jadi dia membuat desain form. Jadi dia harusnya di sini membuat, ini tahapan ketiga sampai tahapan ketiga saja kan? Ya Bu. Nah, jadi harusnya di sini membuat saja langsung membuat database ini ya, laporan progres ini ya. Oh iya Bu. Ya, jadi jangan format kalau dia kegiatan 2 ini menunjukkan output terakhir dari satu tahapan gitu ya. Jadi kalau dia membuat desain format laporan berarti nanti outputnya adalah adanya format laporan itu. Jadi kan ini sudah ada membuat rancangan format yang akan digunakan, membuat format pada Google Form, membuat database pembuatan. Coba kegiatan 3 dulu deh saya lihat. Kegiatan 3. Kalau gitu Pak Samsul, coba ke kegiatan 2, kegiatan 2. Jadi di sini nanti pembuatan database ini nanti bikin kegiatan sendiri saja. Ya. Jadi di sini membuat desain form laporan, jadi desainnya saja kan, di sini desainnya saja. Nah, jadi membuat rancangan format, membuat format ini kemudian bisa saja di sini desain formnya setelah membuat jadi bisa saja tahapan pertamanya konsultasi dengan mentor berkaitan dengan formnya boleh ya. Jadi atau konsultasi dengan siapa, atasan langsung terserah deh. Untuk desainnya gitu ya. Ya. Atau bisa saja yang pertama membuat desain, membuat rancangan, kemudian membuat pertama membuat rancangan, kemudian membuat formatnya, kemudian nanti tahapan kegiatannya itu menyimpan form itu di Google Drive. Ya, Google Drive ya. Gitu ya. Seperti itu ya, Pak. Ya. Jadi nanti pembuatan database ini masukkan kegiatan 3. Kegiatan 3. Iya, jadi pembuatan database laporan progres ini ya. Oh iya Bu. Nah, jadi kegiatan 3 pembuatan database laporan progres apa gitu ya nanti ya. Kan di situ nanti tersimpan ya datanya gitu ya. Iya. Nah, nanti tersimpan kan ada foto segala macam itu bisa tersimpan juga. Nanti buat lagi tahapannya seperti itu, pembuatan desain database-nya, bagaimana menyimpannya itu nanti bikinkan kegiatan sendiri saja mungkin ya, karena tidak nyambung di sini. Di sini judulnya membuat desain format, tapi kenapa ada pembuatan database? Nggak nyambung kan? Ya, Bu. Jadi buatkan saja kegiatan sendiri. Jadi ada satu kegiatan outputnya kita punya database secara online tentunya ya. Gitu ya. Oke, baik. Tinggal disisip saja satu kegiatan. Kalau tidak mau disisip kegiatan, maka di sini nanti di sininya saja diganti. Jadi membuat database. Format laporan progres.
membuat database saja Bu di sini. Iya, jadi membuat database format laporan progres gitu ya. Iya. Database laporan progres gitu ya. Membuat database laporan progres kayak gitu. Pokoknya teknisnya Pak Samsul deh yang tahu gitu ya. Jadi karena kalau dia bilangnya membuat desain format, maka output terakhirnya adalah ada desain form laporan progres. Tidak nyambung dengan database gitu ya. Boleh silakan diperbaiki kalimat di kegiatan 2 kalau tidak mau bikin kegiatan lagi. Oke, kegiatan 3. Nah, ini kan tidak nyambung juga nih. Kalau dia sudah sosialisasi, nggak usah uji coba lagi gitu. Atau pada saat sosialisasi itu mau uji coba. Gimana ini Ya, ceritanya? Kan ya, harus. jadi habis setelah disosialisasikan kepada pihak penyedia dan supervisinya, kita melakukan uji coba apa mereka sudah paham ini penggunaannya atau seperti apa. Jadi kita bisa lakukan ulang untuk misalnya ada kebutuhan tambahan dari mereka, permintaan dari pihak penyedia kan. Gitu. Makanya saya coba tambahkan penggunaan uji coba. Karena ini tahap baru pertama kali mungkin mau diterapkan di sini, jadi saya coba untuk diuji coba di saat selesai sosialisasi penerapannya itu. Enggak, maksud Ibu ini enggak nyambung gitu. Kegiatan dengan tahapannya itu enggak nyambung gitu maksud Ibu ya. Jadi di sini kan kegiatannya sosialisasi dan evaluasi. Ya. Jadi harusnya tahapan yang kita buat itu adalah tahapan untuk persiapan evaluasi. Jadi sosialisasi itu ada persiapan, pelaksanaan, dan kita evaluasi. Kemudian di sini ada kegiatan evaluasi juga. Jadi ada 2 kegiatan di sini, ada sosialisasi dan ada evaluasi. Kan gitu. Jadi evaluasinya mungkin dihilangkan saja mungkin ya, langsung saja sosialisasi Google Form sebagai alat pelaporan progres online. Jadi kita jangan evaluasi dulu dari sini. Kita langsung saja sosialisasi. Gimana menurut Pak Samsul Bahri? Karena kegiatan sosialisasi dan evaluasi itu 2 kegiatan yang berbeda tentunya. Atau gimana Pak? Jadi mungkin langsung saja sosialisasi gitu. Jadi kita untuk kegiatannya ini Bu yang agak dirubah. Iya. Jadi kalau kita berbicara satu kegiatan, maka kita misalnya kegiatan sosialisasi yang ada di kepala Ibu pada saat dikatakan kegiatan sosialisasi penggunaan Google Form ya sebagai pelaporan online, berarti saya harus mempersiapkan perencanaannya. Jadi menyiapkan bahan sosialisasinya, termasuk menyiapkan bahan link form yang sudah disediakan gitu kan. Kemudian kita melakukan sosialisasinya. Dalam sosialisasi itu mungkin saja kita melakukan uji coba gitu dan ya seperti itu. Kemudian tahapan terakhirnya kita bisa saja di tahapan sosialisasi itu kita melakukan evaluasi hasil sosialisasi. Bisa seperti itu, tapi dia masih dalam ranah kegiatan sosialisasi. Ya, Bu. Iya, ini saja masalah kata-katanya saja ini Pak Samsul. Ya, seperti maksudnya kalimat yang dipakai. Ya, Bu. Kan ya nanti pada saat sosialisasi kita sosialisasikan, pada saat sosialisasi itu mungkin saja ada uji coba, ya kan? Uji coba penggunaan Google Form. Gitu ya. Ya, bisa jadi pada saat sosialisasi itu, tapi tidak perlu kita taruh di sini uji cobanya gitu. Paham maksud Ibu? Ya, Bu. Ya, jadi misalnya di sini ya sosialisasi dan evaluasi boleh sosialisasi kan. Jadi yang pertama tahapan pertama menyiapkan Google Form online-nya gitu ya kan. Nah, kemudian kita lakukan sosialisasi.
Kemudian kita mengevaluasi hasilnya. Ya, jadi dari hasil sosialisasi itu dari tadinya mungkin belum paham menjadi paham gitu, bisa jadi seperti itu. Tapi nanti diperbaikilah kalimatnya. Takutnya nanti penguji ini bingung dia. Kenapa ini judulnya sosialisasi, tapi di dalamnya ada uji coba. Kemudian ada menelaah format. Kan gitu. Nggak nyambung dia. Jadi langsung saja menyiapkan Google Form ya, pelaporan online-nya, kemudian melakukan sosialisasi kan, dan tahapan ketiga melaporkan hasil sosialisasi. Kan gitu. Ya, Bu. Ya kan? Nah, seperti itu. Oke, kegiatan keempatnya. Oke, ini sudah bolehlah ini. Oke, terus kegiatan 5. Ya, ini sudah boleh. Berarti yang masih agak bermasalah kegiatan 2 dan kegiatan 3. Tinggal diperbaiki saja kalimat-kalimatnya tadi Pak Samsul ya. Oke. Ya, Bu. Ya. Ya, oke. Nanti silakan diperbaiki saja. Siapa lagi yang mau presentasi? Oh, ini ada tambahin jadwal ya? Ya. Siapa lagi? Arianto ya? Ya, silakan. Jadi nanti seperti ini teman-teman ya. Jadi silakan Pak Rianto sambil proses sharing. Jadi misalnya kita bikin kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi berarti ada kegiatan perencanaan, kan? Dalam perencanaan itu apa? Kita menyiapkan. Jadi kita misalnya situ menyiapkan link. Bisa saja di situ kegiatannya menyiapkan link untuk uji coba. Itu bagian perencanaannya Pak Samsul Bahri, menyiapkan link untuk uji coba, melaksanakan sosialisasi, kemudian bisa saja melaporkan hasil sosialisasi ke pimpinan. Boleh seperti itu. Sudah kelihatan, Bu. Ya, sudah, silakan. Pak Rianto, terus ke slide berikut. Ya, terus Oke. Terus Oke, terus Bu, ini pembuatan buku saku, yang kegiatan sosialisasinya. Ini tahapan ketiganya, Bu, dari kegiatan sosialisasi, yaitu melakukan sosialisasi, Bu. Oke, terus Kegiatan keempat, memberikan buku saku. Memberikan buku saku. Kelima, melakukan monitoring dan evaluasi. Kegiatannya, terus ini kegiatan terakhir ya? Iya, Bu, melakukan monitoring dan evaluasi. Nanti Pak Arianto juga sama seperti Pak Bahmi tadi, ya. Jadi harus jelas, misalnya melakukan evaluasi. Lakukan evaluasi ini, mana nilai yang mau diaktualisasikan. Kalau ini kan dijadikan satu seperti ini. Iya, harus seperti teman-teman kita tadi, misalnya seperti Bu Dini atau Pak Samsul tadi yang sudah terpisah-pisah nilainya. Ya, karena kalau di sini dijadikan satu seperti ini, yang mana nilai di sini, ya? Seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi kita bisa menjelaskan kepada penguji bahwa pada tahapan melakukan evaluasi saya akan mengaktualisasikan nilai yang mana di sini.
Kan enggak jelas di sini yang mana yang masuk ke dalam tahapan evaluasi ini. Kan pada tahapan kedua saya melakukan monitoring dan evaluasi. Pada saat melakukan monitoring dan evaluasi saya akan mengaktualisasikan nilai mana? Etika publik, Bu. Ya, tapi kan nanti kalau seperti itu nanti kita lihat-lihat satu-satu lagi. Oh, saya nanti ini Bu yang mana gitu. Tapi kalau sudah terpisah enak kita menjelaskannya nanti, ya kan? Maka nanti tinggal diperbaiki saja. Tambahkan nanti dengan rencana kegiatan. Siap. Ya, oke. Baik, itu saja diperbaiki ya Pak Rianto ya. Silakan, siapa lagi yang mau dikoreksi? Saya, Bu. Ya, silakan. Aziza. Oke. Silakan. Kegiatan 1, tunggu, kegiatan 1. Jadi untuk Pak Rianto sama Pak Bahmid seperti ini maksud Ibu. Jadi misalnya di sini mana si Aziza ya, si Aziza. Jadi nanti pada saat si Aziza mempresentasikan, dia sudah tahu. Jadi misalnya pada tahap pengumpulan materi saya akan mengaktualisasikan nilai tanggung jawab dan efektif, gitu ya. Tanggung jawab dan efektif. Pada saat saya review materi, saya akan mengaktualisasikan nilai efektif. Efektifnya itu bisa dijelaskan, maksudnya seperti apa. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi dia ini kan satu-satu nih ke sana. Coba ke tahapan kegiatan kedua. Nah, jadi mengelola bahan yang akan diedukasikan kepada stakeholder menjadi lebih menarik tampilannya. Nggak usah panjang-panjang kayak gini juga buat ininya. Jadi tahapan kegiatan pertama mengolah bahan edukasi. Sudah kayak gitu deh. Kita sudah tahu bahwa nanti itu untuk stakeholder. Jadi tahapan kegiatannya tidak usah terlalu panjang-panjang seperti ini. Yang akan digunakan dalam media publikasi tidak perlu. Kita sudah tahu kok itu akan dijadikan sebagai media publikasi. Jadi tahapannya dibuat sederhana saja seperti teman-teman yang lain. Jadi langsung saja di sini tahapan kegiatan mengolah bahan edukasi, titik. Jadi kegiatan kedua saya mengelola media sosial Facebook dan Instagram ya. Kemudian tahapan kegiatan pertama mengolah bahan edukasi, gitu ya. Di sini saya akan mengaktualisasikan nilai inovatif sehingga tampilan, gitu ya, tampilan media ini kepada stakeholder lebih menarik. Ya kita menjelaskan seperti itu, ya. Langsung membuat akun email langsung membuat akun Facebook dan Instagram kayak gitu saja. Nggak usah dijelaskan akan digunakan dalam media mengunggah bahan yang akan dipublikasikan. Sudah kayak gitu. Jadi buat ringkas-ringkas saja. Nanti itu saja ya diperbaiki untuk Bu Azizah. Coba kegiatan berikut. Kalau hasil desain sudah selesai, ngapain lagi mau didiskusikan? Dihilangkan saja deh mendiskusikan hasil ini, langsung saja membuat desain pamflet. Ya, jadi langsung membuat desain pamflet, mencetak pamflet, ya, membagikan pamflet kepada stakeholder, memajang pamflet di lobi kantor. Jadi tidak usah di sini ini yang mendiskusikan hasil desain pamflet dengan memperbaiki hasil sesuai.
Ini nanti kerjanya tidak efisien loh. Sudah didesain, ya, Oh, iya, Bu. kemudian baru mau didiskusikan. Kalau mentornya bilang ganti sana, ganti sini, ya itu kan tidak efisien gitu ya. Jangan langsung saja membuat desain pamflet, hilangkan saja tahapan 2 dan 3 ini. Langsung membuat desain, walaupun pada saat nanti mendesain, teman-teman pastinya konsultasi dengan mentor, tapi kita tidak perlu cantumkan tahapan itu. Bisa ya, Aziza ya? Iya, Bu. Ya, langsung saja. Jadi pada saat membuat desain pasti Bu Aziza kan harus konsultasi dengan mentor, harus diskusi, tapi untuk tahapannya tidak perlu kita masukkan di situ. Ya, jadi langsung saja membuat desain, mencetak, membagikan, memajang, udah kayak gitu. Iya, Bu. Nah, kegiatan keempat. Nah, kayak gitu juga. Evaluasi pelaporan, langsung saja menyusun kuesioner, nggak usah di sini mendiskusikan. Iya. Ya, pasti pada saat penyusunan kita tetap diskusi dengan mentor kan. Makanya ada kegiatan pertama kita itu konsultasi. Konsultasi itu tetap berlanjut kan di setiap tahapan kegiatan-kegiatan kita. Nah, seperti itu. Jadi langsung saja penyusunan kuesioner, menyebarkan kuesioner, mereview, menyampaikan hasil. Udah kayak gitu. Dan itu pun tidak usah panjang-panjang, langsung saja mereview hasil kuesioner. Oh, iya. Kan? Langsung menyampaikan pelaporan. Iya, jangan panjang-panjang lah. Ini mungkin karena orang sarjana teknik gitu yang harus secara teknis ditulis gitu sedetail-detailnya gitu. Mendiskusikan enggak usah lah. Ya gitu ya. Walaupun pada kenyataannya nanti Bu Aziza tetap diskusi dengan mentor kan. Iya, Tapi Bu. di sini, karena kita di kegiatan pertama itu ada konsultasi dengan mentor. Ya kan? Jadi istilahnya konsultasi itu berlanjut terus sampai di kegiatan terakhir gitu. Cuman kita tidak perlu lagi cantumkan. Paham maksud Ibu ya? Ya, jadi konsultasi itu kan konsultasi rencana kegiatan termasuk konsultasi tentang kuesioner misalnya. Iya, Bu. Gitu ya. Oke. Satu lagi, Bu. Saya tambah kegiatan ini setelah evaluasi, boleh, Bu? Jadi melakukan perbaikan dan pemeliharaan setelah hasil kuesioner itu. Boleh, tapi tidak usah dipanjang-panjang melakukan optimalisme dan memenuhi aspirasi stakeholder secara terlalu panjang lah. Jadi langsung saja melaksanakan membuat perbaikan sesuai kuesioner. Kemudian ini melakukan perbaikan gitu ya. Jadi apakah menambahkan fitur, tapi yang pasti jangan panjang-panjang kayak gini. Langsung saja optimalisasi media Facebook dan ini Instagram. Oke, sampai di situ saja. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti dijelaskan bahwa ini hasil masukan ya dari stakeholder sehingga kita perbaiki. Boleh? Ya, Bu. Oke. Oke. Ya, itu saja. Ya, itu saja diperbaiki Aziza. Terlalu panjang-panjang tahapannya gitu ya. Oh, supaya ini ya nggak usah lah supayanya. Nanti bisa dijelaskan secara lisan saja nanti. Iya, Siapa lagi yang mau koreksi? Masih ada? Saya, Bu. Ya, Dewi Sartika, silakan. Sudah kelihatan, Bu. Ya, sudah, silakan. Kegiatan dulu. Itu kok tahapannya, coba ya, coba nih, nggak apa-apa yang ini saja. Oke. Tahapannya mana ya? Di atas, Bu. Membuat video edukasi. Iya, Bu. Ini kan outputnya, tersedianya video edukasi. Tahapannya mana ya?
Itu, Bu. Ini kayak ini berarti ini tahapannya ya, mengedit Iya, video Bu. edukasi. Terus, Outputnya ini. oh iya. Oke. 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 Iya, itu sudah bagus. Sudah bagus tuh. Nanti tinggal nanti Dewi Sartika kalau presentasi nanti ya, presentasi itu harus mengingat tahapannya. Ya. Jadi pada saat melapor hasil kegiatan pada saat melapor hasil kegiatan saya akan mengaktualisasikan nilai jujur, ketuhanan, sopan dan santun, efektif dan kerja keras. Pada saat melapor hasil kegiatan itu kerja keras seperti apa yang kita perlukan itu? Apakah perlu upaya ekstra untuk melaporkan hasil kegiatan tersebut? Nah, nanti teman-teman timbang baik-baik ya nilai-nilainya ya. Jadi pada saat saya mau lapor hasil kegiatan ini kepada mentor, melaporkan hasil. Pada saat melapor itu mungkin cuma 5 menit kita ketemu mentor gitu ya. Apakah butuh kerja keras saya di situ pada saat melapor? Itu. Ya, tapi kalau bisa menjelaskan it's okay. Gitu ya. Ya. Kerja kerasnya gimana? Oh, itu kerja kerasnya itu, Bu, saya itu harus ini, Bu, karena mentorku itu, Bu, jarang ada di tempat, Bu. Ini, Bu. Jadi betul-betul harus upaya ekstra untuk bisa saya melaporkan hasil kegiatan. Bisa jadi, tapi harus bisa menjelaskan, ya. Kerja keras itu maknanya apa? Pada saat melapor hasil kegiatan. Nanti teman-teman yang lain boleh perhatikan baik-baik nilai yang mau diaktualisasikan. Gitu ya? Bisa ya? Oke, baik. Makasih Bu Dewi. Siapa lagi yang mau dikoreksi? Saya, Bu. Ya, silakan. Sudah berapa orang lagi yang belum Ibu lihat ininya? Tinggal Pak Rifandi sendiri ya? Dengan saya, Ibu. Ibu Neti. Oh, sama Neti ya. Oke. Masih bisa nih, Bu Neti. Oke, terus? Meningkatkan, iya. Terus? Ini nanti di hyperlink saja ya. Hyperlink saja ini, tabel-tabel ini. Oke. Oke. Melakukan konsultasi, menyiapkan bahan ajar. Oke, terus merancang RPP. Gini, merancang RPP, menyusun kegiatan pembelajaran. Kok menyusun kegiatan pembelajaran? Merancang RPP loh. Jadi tahapannya tentu mengumpulkan bahan penyusunan RPP. Kemudian setelah mengumpulkan bahan baru menyusun RPP. Kemudian tahapan ketiga mungkin kita mau mencetak RPP-nya. Iya kan? Seperti itu. Nanti diperbaikilah tahapan-tahapannya itu. Iya. Ya, terus kegiatan berikut. Menyiapkan jam tambahan dan melakukan pretest itu dua kegiatan yang berbeda. Ya. Jadi silakan saja di sini menyiapkan apa ya? Bukan pretest. Untuk apa pretest ini ceritanya? Pretest itu nanti di KBM-nya gitu kan. Nah, jadi menyiapkan jam tambahan dan melakukan pretest. Ini kayaknya cuma mau bikin pretest di sini. Menyusun jadwal, membuat pretest, melakukan pemeriksaan hasil pretest.
Jadi ini kayaknya hanya untuk kegiatan apa nih pretest. Untuk apa pretestnya? Coba kegiatan keempat, kelimanya coba Ibu lihat. Nah, loh, hilangkan saja kegiatan keempat. Ya, hilangkan saja kegiatan keempat. Jadi mungkin kegiatan keempat itu bisa di situ ya, di sini. Kegiatan keempat. Ya. Di sini silakan menyusun saja, menyusun soal pretest dan post-test. Ya. Jadi menyusun soal pretest dan post-test. Jadi yang pasti mengumpulkan bahan pretest, menyusun pretest, ya, mencetak pretest, post-test, silakan. Iya, ini gimana sih guru tidak bisa bikin tahapannya kayak gini. Nah, nanti melaksanakan kegiatan pembelajaran media inovatifnya bisa saja nanti jadi hilangkan seperti ini. Membuka pelajaran yang memberi salam sapaan cerah. Hai, ini bukan seperti ini tahapannya gitu ya, Pak Arifandi ya. Jadi di sini melaksanakan KBM kan. Jadi di sini pertama, jadi memberikan pretest kan gitu. Pada saat pembelajaran kan ini, pada saat pembelajaran memberikan pretest, kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tahap ketiga memberikan post-test, kayak gitu. Memberikan umpan balik, kemudian tambahkan kegiatan berikut adalah memberikan post-test. Gitu ya Pak Rifandi ya. KBM kan gitu, KBM gitu kan kayak gitu. Jadi tidak usah ditampilkan ini nanti, walaupun nanti pada saat pelaksanaan KBM itu Anda buat memberikan salam, Assalamualaikum anak-anakku semua yang baik hati dan cantik-cantik, ganteng-ganteng semua. Tidak usah lagi itu semua ditulis dalam tahapan. Ya kan? Nah, jadi hilangkan ini memberitahu yang pasti Pak Arifandi memberikan menjelaskan tujuan pembelajaran. Oke, dalam KBM-nya Pak mau dibagi 4 kelompok, mau 5, mau terserah deh gitu ya. Nah, itu dalam kegiatan tahapan gitu. Ya. Jadi kegiatan 5 melaksanakan KBM dengan media inovatif, tahapannya boleh 3 saja. Memberikan pretest, melaksanakan KBM dengan media inovatif, kemudian memberikan post-test. Itu aja deh. Tidak usah ini. Ya, silakan. Kemudian kegiatan berikut, evaluasi. Oke. Jadi menyiapkan bahan evaluasi, menyiapkan bahan, menganalisis, ya, menyiapkan bahan evaluasi, menganalisis evaluasi dan membuat laporan hasil evaluasi, gitu ya? Iya Bu. Nah, dari tahapan terakhir adalah membuat laporan hasil evaluasi. Jadi sudah kita bisa membuat laporan hasil evaluasi itu di dalamnya itu kita nanti akan membandingkan nilai pretest dan post-testnya, gitu ya. Tapi kita taruhnya di sini bukan membandingkan nilai hasil pretest post-test di tahapan terakhir, tapi sudah membuat laporan hasil evaluasi. Oke, itu saja ya Pak Rifandi. Nanti dirubah itu yang terlalu panjang tadi. Jadi samalah dengan teman-teman, konsultasi dengan mentor, menyiapkan bahan, kemudian konsultasi dengan mentor. Dia kan tidak bilang di situ menyampaikan salam, ya, Assalamualaikum Pak Mentor, selamat pagi Pak. Kan tidak disampaikan, tapi nanti Anda lakukan itu. Benar kan? Tapi tidak perlu diurai satu-satu seperti itu. Jadi dia kegiatan itu ada kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan kegiatan evaluasinya. Ya kan? Kontrolnya gitu ya. Jadi jelas dia outputnya gitu. Jadi ada kegiatan input ya, kemudian ada kegiatan proses, kemudian ada kegiatan output. Jadi kalau dia misalnya saya membuat media pembelajaran, tentu kegiatan inputnya apa? Mengumpulkan bahan, pembuatan media, kemudian pelaksanaan proses, membuat media, kemudian outputnya apa? Mencetak, ya, mencetak media, kan gitu. Bisa ya teman-teman semua ya. Jadi kegiatan itu ada kegiatan input, ada proses, ada output. Mau tambah outcome boleh. Siapa yang memanfaatkan? Kayak tadi yang bikin akun media sosial, merancang akun,
ya, membuat akunnya, menyiapkan bahan untuk akunnya, kemudian merancangnya, kemudian akunnya selesai dan siapa yang memanfaatkan akun, boleh tambah jadi 4 tahapan. Ya, kalau misalnya di situ ada kegiatan terakhirnya adalah pemanfaatan media sosial sebagai media apa tadi, edukasi apalah itu namanya. Bisa ya teman-teman ya, harus nyambung. Makanya tadi Ibu bilang kalau kegiatan yang sosialisasi di dalamnya ada kata-kata uji coba, walaupun nanti di dalam itu memang saya uji coba, Bu. Benar, ya, tidak masalah sih. Berarti itu di dalam kegiatan proses. Ya kan? Bisa dipaham ya? Jadi kalau katanya sosialisasi, inputnya apa? Oh, Bu, inputnya ini harus ada linknya. Oh, menyiapkan link, Google Form-nya, bla bla. Kemudian kegiatan prosesnya apa? Lakukan sosialisasi. Walaupun di dalam sosialisasi nanti teman-teman akan melakukan yang namanya uji coba. Oh, Bapak Ibu, caranya seperti ini. Ayo diuji coba. Nah, itu masuk di dalam proses. Kemudian outputnya apa? Seperti itu. Bisa ya, dipaham ya? Supaya nanti terstruktur itu kita punya kegiatan dan tahapan-tahapannya itu. Yang terakhir deh, aduh, tinggal 4 menit. Silakan, mana nih orangnya? Yang terakhir. Nggak ada ya? Ya, cepatlah. Ini waktunya udah mau habis. Tinggal 3 menit. Nanti sih ini waktunya langsung kita kembali ke room besar. Oke, langsung saja. Oke, terus. Oke, terus. Oke. Oke. Terus. Oke. Oke. Ya, sudah bagus tuh. Punya Neti sudah bagus tuh. Oke, tinggal nanti Bu Neti tambahkan yang visi misi itu loh. Biar cuman kecil saja, misalnya visi garing 2, visi garing 1. Itu yang belum masuk ya, Bu Neti tadi ya. Belum ya, keterkaitan dengan visi misinya nanti dimasukkan. Begitu ya teman-teman semua ya, nanti diperbaiki lagi lah semuanya ya. Jadi nanti kalau kayak Bu Neti tadi jelas gitu ya, di tahapan ini mau mengaktualisasikan nilai apa saja, itu sudah clear, jelas. Nah tadi jadi buat teman-teman yang masih disatukan nilainya, diperbaiki, supaya ketahuan di tahapan itu nilai mana yang mau kita aktualisasikan. Bisa ya teman-teman ya, paham ya? Oke, nanti kalau misalnya masih ada sesuatu yang belum jelas, belum clear, boleh ditanyakan via WA. Yang kemarin Ibu low respon karena Ibu di jalan. Bayangin Ibu itu baca WA itu sambil goyang-goyang di mobil, goyang-goyang itu sambil. Makanya ada yang salah jawab. Saya jawabnya ke Dini gitu ya, maksud tujuannya. Tapi yang terkirim ke siapa? Ayo ngaku, ke siapa itu yang saya balasnya. Pas Ibu baca, kenapa sih Dini nanya lagi? Padahal Ibu tadi sudah jawab gitu. Jawab saya kemana itu ya? Ke siapa yang saya jawab itu ya? Pasti teman-teman bingung. Ada yang bingung itu. Kenapa Ibu jawabnya seperti ini ke saya gitu? Seingat saya salah jawab maksudnya ke Dini gitu. Saya jawabnya ke Dini, tapi yang saya reply itu bukan Dini gitu. Makanya Ibu heran, kenapa Dini ini nanya lagi gitu kan? Terus saya scroll ke atas. Wah, ternyata saya jawab Dini, tapi yang saya reply punya siapa, tapi Ibu lupa deh, karena itu Ibu sambil goyang-goyang, jalanan nggak bagus gitu ya, tapi sambil baca. Suami saya sudah marah-marah, nanti matamu rusak karena Ibu pakai HP kecil gini kan, HP kecil gini saya baca. Ini 37 halaman, ini 46 halaman, ini 57 halaman gitu, sambil baca tulisannya kecil-kecil. Dan berupaya Ibu ya untuk bisa segera menjawab, tapi pada saat tertentu jaringan betul-betul habis gitu ya, sudah berarti Ibu tidak bisa menjawab gitu ya. Apalagi kemarin 2 hari 2 malam di jalan, aduh itu perjalanan terlama dalam hidupku kalau ke Makassar itu. Bayangkan berangkat hari Kamis malam, saya baru datang tadi jam siang lah, tadi jam berapa ya, mau jam 3 gitu ya, saya baru datang gitu, mandi cepat-cepat, makanya Ibu mintanya di jam 4 sore ininya Zoom-nya gitu. Ibu acara itu pergi, Ibu bikin acara Maulid Lompoa tuh di Takalar, di Cikuang. Kalau orang tahu ini pasti orang si Ade Sari tahu nih, ini ada mau kegiatan Maulid di sana. Iya, akhirnya
17.30 selesai tugas negara yang saya persembahkan untuk kalian semua di sini 10 orang. Ibu mohon maaf ya apabila ada yang kurang ya. Nanti kalau misalnya masih ada yang mau disampaikan, ditanyakan, boleh kita lewat grup WA-nya ya. Kita manfaatkan grup WA-nya. Baik teman-teman semua, Ibu akhiri bimbingan di sore hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Ibu tutup ya. Pak Arief ya, saya tutup nih sesi di sore hari ini dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu.